Kemudian yang kedua, ini ada yang bertanya tentang keutamaan sholawat nariyah. Baik, ini satu pertanyaan yang sensitif sebenarnya. Tetapi karena ini pertanyaan, apa boleh buat, ini saya jawab. Bahwa sesungguhnya di dalam agama kita dianjurkan untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita tentang sholawat tersebut. Di antaranya ketika nama beliau disebut, kita mengucap Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya sholawat tersebut kita ucapkan pada saat kita sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Kemudian juga sholawat sebelum kita berdoa. Kemudian juga sholawat pada saat kita memulai khutbah Jumat. Itu diantara sholawat-sholawat yang dituntunkan. Adapun yang sering disebut sebagai sholawat nariyah, itu bukan dari Nabi, bukan pula dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu lebih kepada syair, jadi bukan sholawat. Kemudian kalau bertanya tentang keutamaan, maka satu amaliyah itu ada keutamaan. Misalnya contoh, Nabi mengajarkan barang siapa mengucap sholawat maka mendapatkan pahala 10 kali lipat. Itu kenapa? Dapat wahyu dari Allah. Allah mewahyukan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada kita. Sementara kalau sholawat nariyah ini bukan dari Nabi, bukan dari sahabat. Lalu bagaimana kita akan menetapkan keutamaannya? Karena keutamaan yang terkait dengan surga, yang terkait dengan pahala, itu adalah perkara yang gaib, yang itu harus ditetapkan berdasarkan kepada wahyu. Maka ketika ada orang kemudian menulis syair, lalu penulis mengatakan ini keutamaannya sama dengan haji misalnya, maka dari mana dia tahu kalau itu keutamaannya sama dengan haji? Berbeda dengan Rasul ketika menjelaskan sholat syuruk, lalu kemudian Rasul menyebutkan sholat syuruk itu pahalanya setara dengan haji atau umroh. Maka itu berdasarkan wahyu dari Allah kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada orang membuat syair, yang syairnya tersebut dinamai sholawat nariyah, kemudian menetapkan keutamaan. Maka keutamaan tersebut butuh dalil. Dari mana bisa menetapkan keutamaan sementara Allah tidak menetapkan dalam Al-Quran, sementara Rasul tidak menetapkan dalam hadisnya, sementara sahabat pun tidak mengetahui tentang keutamaan hal tersebut, kemudian menetapkan keutamaannya. Maka ketika kita berbicara tentang masalah perkara yang gaib terkait pahala, keutamaan, demikian pula surga, demikian pula neraka, maka itu butuh dalil. Tidak bisa kita kemudian menetapkan berdasarkan qila wa qala atau katanya. Jadi tidak bisa kita menetapkan keutamaan berdasarkan katanya. Kalau hadis umum tentang sholawat banyak. Contoh, Nabi menyebutkan barang siapa yang membaca sholawat sallallahu alaihi asyara, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Barang siapa yang membaca sholawat, maka rufi'a lahu asyru darajat, akan diangkat baginya 10 derajat. Barang siapa yang membaca sholawat, maka wa khuttat anhu asyru khutuyat, akan dihapus baginya 10 dosa. Riwayat yang lain, halal li syafaati, akan mendapatkan syafaatku. Tapi ini bukan untuk sholawat nariyah. Hadis ini adalah untuk sholawat secara umum yang diajarkan oleh Nabi. Sementara sholawat nariyah bukan dari Allah, bukan dari Nabi, bukan dari sahabat. Sehingga tidak bisa kemudian kita menetapkan keutamaannya tanpa dalil. Sebagaimana ada orang membuat syair lagu, lalu kemudian menetapkan keutamaan membaca lagu ini adalah begini begitu. Dari mana? Maka butuh dalil. Sehingga di dalam beribadah untuk terkait dengan keutamaan-keutamaan yang terkait dengan pahala,
dosa, surga, neraka, maka kita harus berdasarkan kepada dalil, bukan katanya. Wallahu alam bishawab.